Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Uh, kita sekarang akan bercerita tentang adanya proyek-proyek strategi nasional atau PSN. Kalau ketika Jokowi menjadi presiden ada 18 PSN, sekarang Prabowo setahu saya sudah ada 48 PSN yang digagas. Nah, pada tahun ini yang ingin saya sampaikan adalah sebuah PSN di Sumatera Barat, yaitu akan membangun PLTS atau perusahaan listrik tenaga surya di atas Danau Singkara. Kebetulan lokasinya itu adalah akan dibangun di kawasan Malalo. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan adalah bahwa sebuah proyek strategi nasional itu tentu orientasinya adalah kemakmuran sebesar-besarnya untuk masyarakat. Dan kebijakan PSN untuk membangun PLTS di Danau Singkara itu, saya bertanya sejauh mana komunikasi publik sebelum dilahirkan kebijakan untuk menetapkan Danau Singkara sebagai salah satu proyek strategi nasional yang akan dilakukan di Sumatera Barat pada tahun 2024 dan akan dimulai ya di 2024 ini. Dan konon kabarnya proyek ini sudah ada mitranya dari Arab Saudi dan tinggal mereka akan melakukan pelaksanaannya. Tetapi saudara-saudara sekalian, menurut saya sebelum proyek itu dilaksanakan atau sebelum proyek itu direalisasikan, perlu saya ingatkan agar PSN itu dapat berjalan dengan baik, betul-betul ada komunikasi intensif oleh pemerintah, oleh pihak perusahaan, oleh pihak investor kepada publik. Menurut saya, kalau hanya sosialisasi yang diandalkan kepada masyarakat, justru itu akan menimbulkan persoalan baru. Karena masyarakat tidak paham, dia tidak terlibat, tidak berpartisipasi dari awal. Dalam teori kebijakan, dalam teori komunikasi dan kebijakan publik, itu sebuah kebijakan harus diawali dengan komunikasi yang dilibatkan antara publik di dalam mengambil sebuah proses kebijakan itu. Nah, di sini kalau sudah ada keterlibatan publik dari awal, sudah ada komunikasi dari awal, itu adalah bagian dari good governance atau tata kelola pemerintahan. Karena salah satu poin dari tata kelola pemerintahan itu adalah partisipasi politik. Oleh karena itu, agar PLTS yang akan dibangun di Danau Singkara itu harus dikaji ulang dengan cara melibatkan masyarakat dari awal. Jangan hanya sosialisasi. Mengapa PLTS itu dibangun, untuk apa PLTS itu, kemudian manfaatnya untuk masyarakat apa, untuk negara apa, dan segala macam. Jangan hanya masyarakat tahu bahwa akan ada proyek PLTS sebagai PSN yang ada di Sumatera Barat. Nah, ini saya perhatikan di lingkungan masyarakat timbul semacam keresahan, penolakan. Nah, penolakan itu sebetulnya diawali dari ketidakterlibatan masyarakat dari awal. Mereka hanya tahu dari sosialisasi yang dilakukan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, kepada pemerintah, kepada mitra harus mengkaji ulang untuk melakukan diskusi-diskusi terbatas dengan pihak-pihak terkait. Dan kepada pihak investor atau siapa saja, jangan melakukan terobosan-terobosan intimidasi, jangan bersifat adu domba, karena Danau Singkara itu adalah terdiri dari 10 negari. Sekarang kebetulan posisinya adalah di kenegarian di Malalo, salah satu negari di Malalo. Jangan nanti karena di Malalo itulah kecamatan Batipo Selatan, ada 4 negari di sana. Jangan dibilang nanti negari ini sudah setuju, ini belum setuju, ini harus dilaksanakan. Ini adalah proyek nasional begitu. Kalau begitu dijadikan terjadi intimidasi kepada masyarakat. Nah, saya khawatir nanti PSN yang akan dilaksanakan di Danau Singkara ini bisa menimbulkan riak-riak politik di tengah masyarakat, dan kami tidak menginginkan itu. Oleh karena itu, saya sebagai orang perguruan tinggi mengimbau kepada pemerintah, kepada mitra, dan kepada masyarakat, mari kita duduk bersama sehingga kita paham betul untuk apa PLTS yang akan dibuat di Danau Singkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.